Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan bahas mengenai ASICS token yang banyak banget requestan dari kalian. Bang, si ASICS token mau rilis di Indodax. Menurut abang bagaimana? Apakah menuju Rp1? Apakah hanya pom-poman ya seperti biasa gitu kan, dan lain-lain gitu, dan apakah boleh gue masuk atau bagaimana bang gitu kan. Jadi di video kali ini gue bakalan bahas tuntas. Ada beberapa yang gue harus sampaikan ke kalian perihal si ASICS token. Silakan menilai sendiri bagaimana si ASICS token ini berkembang ke depan atau bagaimana. Silakan aja, tapi pada intinya izinkan gue gitu kan untuk membahas lebih detail daripada si ASICS token ini, oke? Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut pembahasan ASICS token, dan ada beberapa yang gua harus omongin gitu kan, negatifnya ASICS token itu. Dan kalau kalian mau simak, silakan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Gimana kabar kalian? Gue harap sehat selalu, fit fun pastinya, dan enjoy dengan market sekarang ya. Kita tahu market sekarang memang masih dalam penurunan, masih dalam proses pengkoreksian, masih dalam proses yang sangat-sangat labil karena belum bisa ditentukan bagaimana alurnya seperti apa, karena dipengaruhi oleh makro ekonomi global gitu kan. Tapi pada intinya gue selalu bakalan nemenin kalian. Jadi untuk anak-anak yang baru gabung di dalam dunia cryptocurrency, jadi kalau kalian juga mau belajar perihal sudut pandang, pola pikir, pelatihan mental, agar kalian gak rakus, agar kalian gak FOMO, membeli satu token gitu kan, silahkan subscribe channel gue dan nyalakan notifikasinya agar kamu dapetin semua pembelajaran hal itu. Dan kalau kalian lihat di layar HP kalian, jadi gue di situ rutin ngadakan giveaway. Jadi giveaway bulan ini tuh 3 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Dan syaratnya gampang banget. Kalau kalian mau ikutin, subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar, dan pastikan follow Instagram gue gitu kan. Dan gue bakal ngumumin malam ini, insya Allah kalau nggak ada halangan dan lain-lain. Oke, gue bakalan lanjut aja untuk membahas daripada si ASICS token ini gitu kan. Yang pertama, jadi kita bakalan bedah lebih detail gitu kan. Oke, ASICS token ini dia berada di dalam coin market cap, itu berada di urutan 3098, oke. Dengan harga 0,06652 sekarang ini, dan dia dalam 1 jam terakhir mengalami penurunan. Karena kenapa? Memang sejatinya karena dia sudah mengalami kenaikan yang sangat drastis gitu kan. Jadi sampai 24 jam terakhir ini dia mengalami kenaikan 30%. Dan ingat, segala sesuatu kalau dia sudah naik itu pasti ada yang namanya koreksi. Dan yang gue khawatirkan adalah kalian termakan oleh jebakan seperti itu karena pom-poman, karena banyak banget viral di TikTok semua persoalan ASICS token bakalan rilis di Indodax segala macam. Dengan pengaruh-pengaruh seperti itu, mental kalian dan kalian sudah merasa, aduh bang gimana nih bang, gue takut ketinggalan, takut tidak bisa cuan atau segala macam. Well, semua itu tergantung daripada kalian, dan gue selalu bilang kalian bahwa jangan pernah masuk di dalam satu token kalau di saat dia lagi dipom-pomin atau lagi digoreng atau lagi banyak diperbincangkan. Justru kalau kalian lagi banyak diperbincangkan seperti itu, harusnya kalian ambil take profit, bukan untuk malah membeli atau ikutan atau bahasa lain daripada FOMO. Makanya gue selalu bilang kamu tidak terlalu bagus dengan hal itu. Jadi itu bahasa halus gue gitu kan. Kalau bahasa kasarnya lu goblok gitu kan, lu bego kalau beli lagi saat ngepamnya gitu kan. Oke. Nah sekarang memang lagi masa koreksi, jadi itu sudah sangat wajar. Jadi kalau yang kalian sudah merasa takut ketinggalan, ya kalian sudah merasakan pasti nyangkut gitu kan. Tapi kalau misalkan yang memang anak-anak yang sudah membeli dari harga pre-sale segala macam, enjoy dengan cuan kalian, enjoy, dan jangan lupa jangan cuma kalian ikutin kaum screenshotan doang, oke? Jangan pernah seperti itu, karena jujur ini semua sudah berpengalaman. Dalam artian kita
atau teman-teman senior gue segala macam itu sudah sangat berpengalaman dan mereka sudah pernah merasakan kaum screenshotan, kaum holders, kaum sangkuters segala macam, dan itu benar-benar sakit. Dan ini kita sering sharing seperti ini karena biar kita tuh kayak semacam sharing, bukan ngajarin ya, semacam sharing, jangan sampai kalian juga ngalamin hal sama, karena mindset para pemula itu yaitu takut ketinggalan lah, FOMO lah, nyangkut lah segala macam, dan screenshotan lah, dan itulah awal-awal anak-anak para pemula bermain dalam dunia cryptocurrency seperti itu gitu kan. Dan makanya jangan sampai kalian terulang seperti itu kembali, kalian merasakan hal sama. Makanya kalian lebih banyak dengerin sharing-sharing yang maksudnya mungkin orang yang lebih terjun duluan di dalam dunia cryptocurrency gitu kan, seperti itu, biar kalian juga bisa, oh ternyata seperti ini alurnya, iya betul seperti itu. Oke, jadi kalian bisa rasakan sendiri dengan sekarang gitu kan ya. Mungkin anak-anak yang sudah membeli presale ya kalian bakalan cuan banyak gitu kan. Cuma kalau kasihan gitu kalian udah ajak-ajak segala macam. Kalau misalkan kalian memang gak ada tertulis atau segala macam dalam mengajak atau apa segala macam, tapi ingatlah guys, jadi psikologis orang-orang itu berbeda-beda. Makanya di Indonesia ada peraturan baru gitu kan. Mengajak membeli token atau segala macam itu bakalan kena penjara. Dan ya gue nggak tahu itu bagaimana. Makanya gue selalu berpikir bahwa oke, ada beberapa orang yang harus gue jaga, dalam artian jangan terlalu FOMO, jangan terlalu rakus segala macam dalam dunia cryptocurrency. Enggak boleh seperti itu, oke? Karena cryptocurrency adalah tempat dimana kalian bisa, ada namanya fluktuatif, naiknya tinggi banget, turunnya drastis banget, dan ada yang namanya fase koreksi, ada namanya fase sideways, fase datar segala macam. Kalian harus pahami alurnya seperti itu, oke? Dan gue bakalan bedah juga persoalan daripada websitenya nih, oke? Jadi websitenya adalah sebenarnya yang jadi persoalannya adalah catatannya. Jadi si Axie Token ini memang dunianya di gameplay to earn itu yang pertama, terus ada NFT markets dan Nusantaraverse. Jadi dia mau beralih ke dalam dunia metaverse seperti itu. Nah, apakah yang jadi persoalannya adalah apakah gitu kan? Apakah dengan game seperti ini atau ketiga hal ini, gameplay to earn, NFT dan dunia metaverse, dia bisa bersaing dengan semua yang ada di global gitu kan. Semua yang ada di global, apakah mereka bisa bersaing gitu kan dengan hanya sebatas ini? Oke, kalian bisa paham. Ingat ya, ini kalau misalkan kalian untuk jangka panjang, untuk investment, kalian harus berpikir untuk bagaimana project kedepannya, developernya mengelola projectnya itu gitu kan. Itu yang pertama yang kalian harus catat baik-baik ya. Apakah, tanya coba pada diri kalian, apakah dengan tiga hal ini dia bisa bersaing dengan 19.000 cryptocurrency yang beredar sekarang itu gitu kan, dengan kecanggihan, dengan apalah kelebihan-kelebihan segala macam, apakah bisa bersaing Axie Token ini? Itu pertanyaan pertama yang kalian harus jawab menurut kalian secara pribadi, oke? Tanpa ada ganggu-ganggu, tanpa kalian ada dibayar, tanpa kalian ada apa segala macam. Terus yang kedua, memang ada hal positif sebenarnya karena memang disupport oleh keluarga Mas Anang sendiri gitu kan, dengan influencer mungkin salah satu berpengaruh di Indonesia gitu kan. Cuma apakah itu cukup untuk dia berpengaruh di dalam skala Indonesia? Menurut gue adalah untuk skala Indonesia sangat-sangat berpengaruh keluarga beliau ini. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah apakah mereka juga bisa berpengaruh di dalam skala global? Karena dia kan membuat token itu global ya, bukan cuman marketnya anak-anak Indonesia doang gitu kan. Jadi kalau misalkan Mas Anang sudah berpikir bahwa marketnya cuman Indonesia tok gitu kan, sepertinya memang harus benar-benar dibicarakan lagi, dirembukin lagi agar token ini tuh sudah mencakup pikiran global, bukan pikiran skala Indonesia tok gitu kan. Bahkan paling jengkel yang gue sering denger di luar sana tuh adalah, lu bang kenapa nggak dukung token anak bangsa? Well guys, jadi serius ya, kalau ada yang
token yang masih membahasakan seperti itu. Udah tinggalin aja, serius itu nggak bener itu. Dalam artian guys, token meskipun kalau kalian ngapain coba pakai ada cap-cap token anak bangsa guys ya. Sudah banyak token anak bangsa yang scam, yang rug pull guys, lihat aja. Apakah itu kurang support lagi gitu kan. Yang jadi persoalannya adalah tidak ada yang pernah membuktikan skala kapasitasnya. Apakah dia benar-benar bisa sanggup untuk explore atau bersaing di dunia global itu sebenarnya gitu kan. Itu aduh gue kayak panjang lebar sih ngomongin ini. Terus yang ke selanjutnya adalah ini kan game-gamenya congklak, terus ada pasar NFT dan ada metaverse yang gue tadi bilang. Apakah sebenarnya dengan ketiga hal itu dia bisa bersaing 19.000 secara global token yang ada beredar sekarang? Itu pertanyaannya simpel sebenarnya. Terus ada rinciannya, ada tokenomiknya, di sini sudah jelas sebenarnya pembagian-pembagiannya. Gue tidak mau mempermasalahkan itu. Dan yang ketiga yang gue mau permasalahkan itu adalah peta jalannya, oke? Mas Anang, please, atau tim developernya, kalau misalkan nih ada satu presentasi gitu kan segala macam, oke, ada satu salah presentasi, tapi presentasinya itu hanya ini kuartal 1 di bulan 1, kuartal 1 di bulan 2, kuartal 1 di bulan 3, dan kuartal kedua di bulan keempat. What? Apakah cuma sampai 4 bulan token ini mau beredar? Ngerti gak sih? Jadi please dong, please ya berpikir gitu kan. Setidaknya ada setahun 2 tahun lah buat peta jalannya. Jadi kita udah bisa membayangkan apa segala macam. Jadi kalau misalkan kita mau investor nih, jadi kalau misalkan gue seorang investor gitu kan, atau gue seorang yang mau berinvestasi di dalam satu perusahaan, ya gue bakalan dengerin dulu dong. Oke, planning kamu bagaimana? Habis itu masa ya planning, oh ya planning saya nanti di bulan 1, di bulan 2, di bulan 3 sampai bulan 4 seperti ini. Terus ditanya planning di tahun 2023 bagaimana? Jadi kita udah bisa ngukur kapasitas developernya, ngerti gak sih? Kalau kapasitas developernya cuma bisa sanggup hanya 4 bulan gitu kan, selebihnya mau ngapain lagi? Hanya manfaatkan marketing influencer Indonesia aja, para YouTuber, para artis segala macam, itu nggak kuat guys. Please lah, please. Aduh. Ini gue udah kalem banget ngomongnya, udah kalem. Ini gue bukan jati diri gue sebenarnya gitu kan. Cuman ini gue mencoba untuk kayak menasihati atau memberikan sesuatu sedikit sharing gitu kan, yang mungkin bahasanya sedikit halus dibanding yang dulu-dulu gitu. Please ya. Jadi kita udah bisa tahu nih sebenarnya skala developer itu serius apa enggak dari peta jalannya. Sesimpel itu guys. Jadi kalau misalkan developernya beneran serius, dia bakalan sudah ada di kepalanya planningnya bagaimana segala macam sampai 2023 kuartal 1 minimal setahun 2 tahun lah, itu minimal banget, agar kita para investor nih kayak oke, good banget nih project gitu kan. Seperti itu guys. Ini kalau misalkan yang startup ya, dengerin ya, ini startup. ASIC token ini startup ya, startup gitu. Jadi dibandingkan token-token yang lain segala macam yang sudah viral, hype lah segala macam, yang kelas startup itu baru pemula, baru merintis, itu kita tuh harus meyakinkan para investor kita, para holders kita. Oke, ini planning saya seperti ini sampai 2023 nih. Nggak bisa kayak ngasih berkas nih, baca tuh gitu kan. Udah simple seperti itu. Jadi sudah ada planning ke depannya bagaimana, alurnya seperti apa. Kalau cuma sampai ini udah bulan kedua, besok udah masuk di bulan ketiga, tinggal 2 bulan lagi toh, udah sebatas itu. Please dong Mas Anang atau teman-teman anak developer daripada tim ASIC token ini, ayo come on. Kalau misalkan benar-benar serius, buktikan gitu segala macam peta jalannya lebih agar para investor kalian bisa yakin gitu kan. Jangan cuma pom-poman para artis, jangan cuma pom-poman para YouTuber lainnya segala macam gitu. No, tidak seperti itu ya, oke?
Itu yang ketiga. Terus kalau persoalan tim lah, sudah banyak teman-teman yang agak kritis membahas tentang tim-timnya. Dan untuk persoalan mitranya sebenarnya agak sedikit ada perkembangan. Ini yang keempat ya yang gue bahas. Agak sedikit ada perkembangan. Karena kenapa? Kemarin memang si ASICS Token ini melampirkan ada logo Certik di situ. Di sini kalau di sini udah ada, di sini udah nggak ada. Jadi IDM Token, BSC Scan, PancakeSwap, Desert Finance, CoinMarket dan CoinGecko. Oke, seperti itu. Jadi menurut gue secara pribadi adalah kemarin di sini ada Certik nih gitu kan. Jadi kayak wah sudah gawat nih sebenarnya kalau sudah dicantumin Certik tapi belum listing, belum ada di sana gitu kan. Jadi itu sudah kayak sudah apa ya, jadinya udah pembohongan publik jadinya gitu kan. Nah gue udah cari di Desert Finance juga, tadi itu gue udah, dan gue sampai scroll di sini gue nggak nemu. Dan di sini di Desert Finance ini nggak ada apa namanya, nggak ada kolom pencariannya. Jadi gue nggak tahu apakah benar ada ASICS Token di sini gitu kan. Jadi gue udah baca scroll tapi dan gue belum nemu. Kali aja ada teman-teman yang sudah menemukan hal itu ya, tolong kita sharing bersama gitu kan. Dan oke, seperti itu aja. Jadi ada beberapa hal, jadi tinggal kalian nilai sendiri bagaimana kedepannya daripada si ASICS Token ini. Oke. Jadi menurut gue secara pribadi, ayo come on, jangan pernah kalau misalkan lagi bang ini masalahnya persoalannya mau listing di Indodax bang segala macam, nanti takut ketinggalan. Oke, skala gimana gue mau bilang. Jadi guys, gue mau mengingatkan kalian bahwa seberapa pengaruhnya kalau dia listing di Indodax akan mengalami kenaikan. Itu pertanyaan simpel gitu kan, simple banget gitu kan. Dan yang jadi persoalannya adalah Indodax itu menurut gue secara pribadi apa ya udah nggak usah dibahas lah. Gue takutnya ada apa-apa ke depannya. Pada intinya guys, kita hanya tinggal mempertanyakan bahwa kalau misalkan dia listing di Indodax di skala Indonesia seperti ini, exchange Indonesia, apakah berpengaruh? Menurut gue secara pribadi berpengaruh, tapi tidak terlalu signifikan. Oke? Karena kenapa? Ini baru sebatas wilayah Indonesia. Ya wajar banget dong artis-artis dan para influencer lainnya ngepom-pomin kalian segala macam. Wajar banget karena ini adalah token Indonesia dan exchange Indonesia. Simple, easy. Oke? Yang jadi pertanyaannya adalah apakah sangat-sangat drastis? Menurut gue tidak. Enggak guys, enggak terlalu signifikan kenaikannya. Paling cuma ya enggak terlalu naik lah segala macam. Jadi jangan pernah termakan oleh FOMO segala macam. Jadi jangan pernah merasa takut ketinggalan atau apalah segala macam. Masih banyak token-token yang lain kalian bisa riset secara pribadi. Masih banyak token. Jadi kalau misalkan kalian sudah terlanjur membeli, oke, ya udah berarti kalian tim holders. Berarti tinggal kalian, kalau misalkan kalian modal kalian sudah kembali, terus kalian merasa bahwa kayaknya nggak bakalan naik lagi segala macam, oke, aman, langsung keluar dulu. Habis itu amankan dulu aja sebelum dia drop terlalu lama gitu. Oke, pada intinya seperti itu aja pembahasan kalem gue. Gue nggak tahu kenapa kayak bukan jati diri gue banget ya. Cuma yang jadi persoalannya adalah memang gue karena capek gitu kan. Dan suara gue juga terlalu sehat. Gak sehat karena memang perjalanan kemarin flight gue banyak banget. Gue pindah pesawat berapa kali itu ya. Wah pokoknya kepontang-panting segala macam gitu. Ada berapa kali ya? Gue udah lupa tuh tiket gue dulu. Pokoknya kemana-mana segala macam. Healing lah bahasa orangnya gitu kan. Dan gue capek duduk aja. Seperti itu guys ya. Jadi itu aja pembahasan kali ini. Mungkin kedepannya gue bakalan lebih tetap ceria lagi membawa pembahasan ini. Sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan berita update daripada channel ini. Dan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gue Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.